Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan baca kitab yang tidak ada barisnya. Temanya adalah hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi. Keputusan kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang Quraisy dalam hal meletakkan hajar aswad. Ini yang bagian ba. Bagian alif sudah atau bagian a sudah selesai kita jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita mulai. Silakan kawan-kawan perhatikan. Fakana Rasulullah awwala dakhilin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali masuk. Oke, perhatikan, kana ini fi'il madhi mabani 'alal fathi. Kana, nunnya berbaris fathah. Alasannya karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Maka dia mabaniun 'alal fathi. Kana, nunnya kita baca fathah. Lanjut, Rasulu ini isim kana. Karena dia isim kana, maka marfu'un dirafa'kan. Itu harus kita ingat, isim kana sama dengan marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah, karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Allahi ini mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih maka majrur. Mudhafun ilaih sama dengan majrurun. Catat teman-teman sekalian. Alamatu jarlihi al-kasrah. Rasulullahi hanya berbaris kasrah kita buat. Alasannya karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Awwala. Fakana Rasulullahi awwala. Kata awwala ini kedudukannya sebagai khobar kana. Khobar kana itu dinasabkan atau mansubun. Ingat, khobar kana sama dengan mansubun. Alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya di sini kita buat fathah. Awwala. Karena ini isim mufrad. Awwala. Lamnya pakai fathah. Kita lanjut. Dakhilin, kata dakhilin ini mudhafun ilaih, maka majrur. Tanda jarnya di sini kita buat kasroh karena ini isim mufrad. Kita lanjutkan. Perhatikan teman-teman sekalian. Fafarihat Quraisyun bihi. Maka kaum Quraisy bahagia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk atau datang ke tempat mereka berkumpul itu. Oke, kita jelaskan cara bacanya. Perhatikan kata fariha, fafarihat. Farihanya ini adalah fi'il madhi mabani 'alal fathi. Hanya berbaris fathah. Fariha yafrahu artinya bahagia, senang. Kenapa ini mabani 'alal fathi? Alasannya karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Maka dia mabaniun 'alal fathi, fariha. Oke, Quraisyun ini fa'il dari fariha, maka dia marfu'un. Ingat teman-teman sekalian, fa'il sama dengan marfu', dirafa'kan. Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Di sini tanda rafa'nya adalah dhammah, maka kita baca Quraisyun. Bihi, banyak ini huruf jar. Dhamir hi ini kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, ceritanya setelah kaum Quraisy selesai memperbaharui bangunan Ka'bah itu, maka mereka berselisih pendapat siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya semula. Maka hampir terjadi perkelahian. Kemudian mereka sepakat, oke, siapa yang duluan, orang pertama yang datang ke tempat kita ini, ke tempat kita berkumpul ini, dialah kita angkat sebagai penengah, sebagai orang yang memutuskan siapa yang mengangkat Hajar Aswad.
Maka tiba-tiba Rasulullah SAW orang yang pertama masuk datang ke tempat mereka saat itu berkumpul. Maka mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Silahkan disimak. Wa qalu, dan mereka berkata, qalu ini fi'il madi mabaniun ala dhammi. Qalu, lamnya pakai dhamma. Apa alasannya? Alasannya adalah karena sudah bersambung dengan wawul jamaah. Ini wawul jamaah namanya. Jadi teman-teman sekalian, fi'il madi kalau dia bersambung dengan wawul jamaah maka mabaniun ala dhammi, seperti qalu, lamnya pakai dhammah. Artinya mereka berkata, kaum Quraisy itu berkata, radina bil amini, kami setuju, kami ridho. Al-amin adalah sebagai orang yang memutuskan siapa mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Al-amin itu adalah gelar Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh orang Quraisy. Artinya orang yang terpercaya, amanah. Kita jelaskan, silakan disimak teman-teman sekalian. Rodina, kata rodi ini adalah fi'il madi mabaniun ala sukun. Itu kan asalnya rodiya yardo, artinya senang, ridho. Rodi di sini ianya kita buat sukun, rodi. Alasannya karena ini adalah fi'il madi mabaniun ala sukun, fi'il madi yang mabani ala sukun. Kenapa dia mabani ala sukun? Karena bersambung dengan na. Ini termasuk dhamir rafa' mutaharrik. Jadi kalau fi'il madi bersambung dengan na, artinya kami, maka dan kedudukannya sebagai fa'il, maka ini maka fi'il madi harus mabaniun ala sukun seperti rodina, ianya kita sukunkan. Bil amini, banyak ini huruf jar. Al amini adalah isim yang majrur, itu sudah pasti majrur. Alamatu jarhi al-kasroh, kita buat kasroh tanda jarnya. Alasannya karena al-amini adalah isim mufrad. Oke, kita lanjut. Fawada'al hajara fi ridain. Lalu dia atau Nabi meletakkan. Wada'a yadu'u artinya meletakkan. Al-hajara, Hajar Aswad itu, fi ridain, di atas selendang, di atas kain. Oke, wada'a ini fi'il madi mabani 'alal fathi karena tidak bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersama dengan nun niswah dan wawul jamaah. Lanjut, al-hajara, ronya fathah. Ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih dari wada'a. Karena dia maf'ulun bih maka mansubun. Catat teman-teman sekalian, maf'ulun bih sama dengan mansubun. Alamatu nasbihi, tanda nasabnya kita buat al-fathah, al-hajaro. Alasannya karena ini isim mufrad. Lanjut, fi ini huruf jar. Ridain berarti isim yang majrur. Tanda jarnya kasro karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bitorfin minar lidai. Lalu dia atau Rasulullah meminta dari setiap ketua kelompok agar yumsika, ayyumsika, memegang, bitorfin sudut kain, memegang sudut kain yang telah dibentangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan di atasnya ada Hajar Aswad, sehingga setiap kelompok ikut serta berpartisipasi mengangkat Hajar Aswad sehingga tidak ada kecemburuan.